Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dani di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam kelas, Bapak ingin mengingatkan kembali agar senantiasa menjaga kebersihan diri serta lingkungan dengan cara 1. Menggunakan masker ketika hendak keluar rumah. 2. Rajin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 3. Jaga jarak dan hindari kerumunan. 4. Jika tidak menemukan air dan sabun, hendaknya kita membawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kelas. Baik, kita sudah berada di dalam kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Tidak ada? Baik, Bapak akan berikan sebuah bocoran. Materi kita hari ini, boleh dilihat di samping kanan ini. Ada dua kata. Kata pertama berisi 4 huruf yang diawali dengan huruf T. Dan kata yang kedua berisi 8 huruf yang diawali dengan huruf P. Ada yang tahu? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur dengan kompetensi dasar menganalisis struktur teks prosedur. Tetapi sebelum kita menganalisis struktur teks prosedur, kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sering melakukan langkah-langkah atau cara-cara ketika melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, langkah-langkah inilah yang disebut dengan prosedur. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur, mari kita analisis kata per kata. Boleh lihat di samping sini. Kita mulai dengan kata teks. Teks pada dasarnya bermakna sebuah tulisan. Tetapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan memahami teks sebagai sebuah tulisan yang berisi beberapa paragraf. Bisa dipahami? Kita ulangi sekali lagi. Teks adalah sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf. Kedua, prosedur. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata prosedur? Oke, langkah-langkah. Kita tulis di samping ya. Langkah-langkah. Ada lagi? Oke, tahapan-tahapan. Betul sekali. Ada lagi? Tata cara. Betul, tata cara. Urutan. Oke, urutan boleh kita masukkan. Dan yang terakhir, petunjuk. Betul sekali, petunjuk. Sekarang kita gabung dua kata ini. Teks tadi apa? Sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang kedua, prosedur, berhubungan dengan langkah-langkah, tahapan-tahapan, tata cara, urutan-urutan, serta petunjuk. Sekarang kita gabung keduanya untuk menjadi sebuah pengertian dari teks prosedur. Ada yang bisa? Oke, Bapak bantu ya. Teks prosedur adalah sebuah teks atau tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang berisi langkah-langkah, urutan-urutan, tata cara, tahapan-tahapan, atau petunjuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang berisi langkah-langkah, tahapan-tahapan, urutan-urutan, tata cara, serta petunjuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Baik, setelah kita memahami pengertian teks prosedur, selanjutnya kita akan melangkah menuju struktur teks prosedur. Untuk lebih mudah memahami struktur teks prosedur, kita akan menggunakan satu contoh teks prosedur. Pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Jadi, pada gambar ini, bisa kita lihat ada 3 warna yang telah Bapak berikan. Warna merah, biru, dan juga hijau. Ini menandakan bahwa ada 3 struktur teks prosedur. Pada gambar merah menjelaskan tentang pengertian cuci tangan dan alasan mengapa kita harus mencuci tangan dengan benar.
pada struktur ini disebut dengan pernyataan umum yang berisi pengertian atau tujuan ketika melakukan sesuatu. Untuk gambar biru, berisi atau menjelaskan langkah-langkah dalam mencuci tangan. Nah, struktur ini disebut dengan langkah-langkah yang berisi tentang langkah-langkah, ya, tahapan-tahapan melakukan sesuatu. Pada gambar hijau, menjelaskan tentang manfaat ketika kita telah melakukan atau mencuci tangan dengan benar. Struktur ini disebut dengan penegasan ulang yang berisi manfaat atau harapan ketika kita melakukan sesuatu secara tepat. Baik, kita telah memahami pengertian dari teks prosedur serta menganalisis struktur teks prosedur. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita ulang sekali lagi. Pengertian teks prosedur adalah sebuah teks atau tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang berisi langkah-langkah, urutan-urutan, tahapan-tahapan, tata cara, serta petunjuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Di mana struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi pengertian atau tujuan melakukan sesuatu. Yang kedua adalah langkah-langkah yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang yang berisi manfaat atau harapan ketika kita melakukan sesuatu secara tepat. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pekan depan. Rajin membaca dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.